Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian dan juga Ibu Bapak Wayan Wirja selaku dosen pengampu mata kuliah Selling. Baik, pada pagi hari ini saya Nyoman Arvina Dewi selaku moderator akan memandu jalannya presentasi mengenai materi 6 yaitu Planning Calls and Making Appointment. Sebelum kita beranjak lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok ini. Yang pertama ada Salsabila Rizky Amelia Sukoco, nomor absen 2, lalu saya sendiri nomor absen 14. Yang ketiga Nimade Ari Anjani, nomor absen 20. Yang keempat ada Asya Nurul Sapitri, nomor absen 24. Dan yang terakhir ada Dea Natasha Purnama, nomor absen 25. Baik, suatu perencanaan adalah hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan perencanaan akan memberikan pandangan bagi suatu perusahaan akan tindakan apa yang harus dilakukan ke depannya demi mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini akan membantu sebuah organisasi untuk lebih efisien dan efektif mencapai tujuan itu. Nah, kita ketahui bahwa satu perencanaan itu sangat penting. Adapun peta konsep atau bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama adalah planning calls atau merencanakan panggilan. Yang kedua, why plan sales calls atau kenapa sales call itu penting. Yang ketiga, steps of planning calls atau langkah-langkah dalam melakukan planning calls. Yang keempat ada making appointment atau membuat janji. Yang kelima ada appointment with regular customer, so choosing the right time atau membuat janji dengan customer yang sudah reguler dan juga sampai menentukan waktu yang tepat dalam membuat janji tersebut. Yang keenam making appointment by telephone atau membuat janji temu dengan menggunakan telepon. Yang terakhir kita akan membahas kesimpulan. Baik, adapun pemateri pertama akan disajikan oleh teman saya. Dan waktu yang tepat dipersilakan. Saya Ari Anjani akan menjelaskan tentang planning calls. Call ini dalam dunia sales itu artinya kunjungan ke customer. Dan dalam perkembangannya, istilah call ini mengalami perluasan yaitu komunikasi dengan customer meskipun tanpa bertatap muka secara langsung seperti via telepon ataupun via pesan WhatsApp. Dan tujuan utama aktivitas ini adalah untuk mengetahui kondisi terbaru dari customer. Secara sederhana, planning calls ini dapat kita artikan sebagai rencana kunjungan. Dan planning calls ini biasanya berorientasi pada dua hal, yaitu frekuensi atau seberapa sering dan area jangkauan yang bisa ditempuh pada satu periode waktu. Dan planning calls ini adalah hal fundamental dalam salesmanship. Sales yang hebat biasanya men-set up kunjungannya dengan rapi dan juga presisi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang why plan sales call. Plan sales call sendiri adalah strategi distribusi untuk mengelola sebuah wilayah penjualan dan juga wilayah pemasaran berupa rencana kunjungan ataupun perjalanan tenaga penjualan lengkap dengan daftar outlet atau pelanggan yang harus dikunjungi oleh tenaga penjual sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari dan jam-jam tertentu. Jika sudah menjadi pelanggan, kita bermaksud untuk membina hubungan baik dan memastikan tetap membeli dari kita. Tetapi jika memang belum menjadi pelanggan, kita berharap dengan kunjungan penjualan ini atau sales call ini, maka akan terjadi penjualan. Salah satu aspek supaya dapat menggunakan waktu yang baik dalam sales call ini adalah perencanaan. Kita mempersiapkan tujuan dari kunjungan ini dan juga apa saja yang akan kita bicarakan. Tujuan dari kunjungan ini haruslah jelas. Tujuan sales call diantaranya yang pertama, mendapatkan janji untuk melakukan demo-demo produk merupakan langkah penting untuk meyakinkan kepada calon pembeli mengenai kualitas dan juga manfaat dari produk yang kita jual. Yang kedua, mendapatkan janji untuk melakukan presentasi-presentasi merupakan langkah penting untuk mengenalkan dan meyakinkan calon pembeli mengenai kegunaan dan juga kualitas produk atau layanan kita. Yang ketiga, mengetahui stok barang yang ada di pelanggan. Mengetahui stok barang yang ada di pelanggan ini penting untuk membantu pelanggan dalam melakukan penjualan. Ini penting untuk pelanggan retail maupun distributor. Jika barang mulai habis, kita dapat menyarankan untuk melakukan pembelian kembali kepada kita. Tetapi jika barang masih
banyak yang belum terjual, kita dapat membantu bagaimana agar barang-barang tersebut cepat terjual. Di samping itu, ada beberapa manfaat dari plan sales call, di antaranya yang pertama, menumbuhkan kepercayaan diri. Percaya diri adalah modal awal dari seorang sales agar dapat sukses dalam menjual produknya. Dan dengan plan sales call ini, otomatis seorang sales itu sudah memiliki apa saja sih poin-poin penting yang memang akan dibicarakan, dan otomatis itu akan membuat pembicaraan ini semakin terarah dan juga akan meningkatkan kepercayaan diri dari seorang sales. Dan dengan melakukan persiapan sebelumnya, maka akan memberikan kepercayaan diri yang tinggi untuk membawa proses konsultasi kembali kepada isu-isu yang penting jika memang melihat proses ini menyimpang dari arah yang diinginkan. Namun sebaliknya, dengan kepercayaan akan sangat membantu kita untuk fleksibel dan mendengarkan pelanggan. Yang kedua adalah memiliki fokus. Fokus pada tujuan ini adalah salah satu cara dari pengembangan diri. Dengan adanya perencanaan, maka kita akan lebih fokus membicarakan tentang hal-hal yang memang ingin kita bicarakan. Dan memiliki fokus ini, maka kita dapat menyusun strategi dengan langkah-langkah cerdas dan juga cara sederhana dengan memaksimalkan kunjungan perencanaan. Yang ketiga yaitu lebih fleksibel. Dengan membuat plan sales call ini, kita dapat membuat skrip-skrip arah pembicaraan. Dan ini akan membuat pembicaraan ini lebih fleksibel. Suatu perencanaan kunjungan bukanlah suatu ketentuan prosedur dan kegiatan yang kaku. Akan selalu muncul masalah, tujuan, dan cara untuk meraihnya. Dengan memiliki berbagai macam opsi yang tersedia, maka akan berada dalam suatu posisi yang jauh lebih baik untuk mengubah strategi jika memang diperlukan. Yang keempat yaitu meningkatkan profesionalisme. Seorang sales haruslah bersikap profesional dan perlu menguasai apa yang akan dibicarakan dalam perencanaan kunjungannya. Karena jika seorang sales itu menguasai apa yang akan dibicarakan, maka akan terlihat lebih profesional. Yang kelima yaitu meningkatkan hubungan baik dan membuat hubungan jangka panjang dengan pembeli yang akan meningkat. Pembicaraan yang tertata dengan rapi akan membuat kualitas pembicaraannya itu semakin lebih baik. Dan dengan demikian, maka tidak akan membuang waktu calon pembeli. Pembeli akan menghargai orang yang menyita waktunya untuk memecahkan masalah yang dimilikinya dan memperlihatkan pengertiannya serta respeknya terhadap situasi dan juga kebutuhan yang mereka miliki. Memiliki suatu perencanaan juga merupakan tanda akan keinginan masa depan yang hendak dibentuk, serta cara yang hendak ditumbuhkan untuk meningkatkan kontak sebagai hubungan bisnis. Dan tentunya pembuatan rencana ini pastinya memiliki pemikiran tentang bagaimana akan menciptakan tingkat kepercayaan dan juga kerjasama dengan mana hubungan tersebut bisa dimungkinkan terjadi ke depannya. Yang keenam yaitu meningkatkan penjualan. Sales call ini yang direncanakan sebelumnya dengan baik, maka memiliki peluang untuk mendatangkan penjualan. Jika pembeli mendengar begitu banyak proposal dan memperoleh begitu banyak kontribusi dari sales people, pembeli tahu kapan kontribusi sudah dipersiapkan dan dipikirkan secara matang. Maka dari itu, kebanyakan pembeli ini lebih banyak mengusir sales people yang tidak didukung oleh perencanaan yang baik. Jadi, yang membuat plan sales call ini penting adalah untuk mempersiapkan. Sederhananya, semakin banyak perencanaan kunjungan penjualan yang dilakukan, maka semakin efektif. Sales call ini harus bisa menciptakan keterbukaan. Keterbukaan ini berarti pembeli menerima kita, bersedia berbicara tentang situasinya, dan bersedia mengenali kebutuhan akan perubahan dan solusi potensial. Pembeli mungkin pada awalnya tidak menyadari kebutuhan akan solusi, jadi bersikap terbuka adalah yang paling penting. Baik, perkenalkan nama saya Dera Tasya Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari planning a sales call. Yang pertama yaitu akun analisis. Semua persiapan panggilan harus dimulai dengan meneliti akun. Saat meneliti akun, kita harus fokus terlebih dahulu pada bisnis dengan meninjau situs web perusahaan dan CRM kita secara menyeluruh jika ini adalah pelanggan saat ini. Lalu berikan perhatian khusus pada siaran pers yang mengumumkan hasil bisnis, inisiatif baru, atau eksekutif senior baru, karena peristiwa semacam itu seringkali dapat memicu untuk aktivitas pembelian. Dan juga meneliti orang yang kita temui dengan setidaknya meninjau profil LinkedIn-nya
Ini dapat membantu kita mengidentifikasi tingkat otoritas riwayat pekerjaan dan minat bersama orang ini. Lalu yang kedua yaitu setting call objective, di mana salespeople harus jelas dulu apa yang hendak diraih atau apa yang menjadi tujuannya. Tujuan berkunjung bervariasi dan akan tergantung pada kondisi dan tingkat hubungan yang ada antara dirinya dengan pelanggan. Jadi, Anda harus mengembangkan tujuan panggilan untuk setiap sales call yang Anda lakukan. Tujuan panggilan berbeda dari item agenda. Tujuan sales call yang efektif memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu mereka dapat dicapai, itu berarti kita bersifat realistik. Saat membuat tujuan panggilan, pertama-tama tanyakan pada diri kita apakah mungkin untuk mencapai tujuan ini pada panggilan ini. Misalnya menutup penjualan bukanlah tujuan yang realistis untuk pertemuan pertama, tetapi mengkualifikasinya peluang atau mengidentifikasi kebutuhan pembeli. Lalu yang kedua yaitu mereka termasuk tindakan pembeli, di mana tujuannya mencakup tindakan spesifik yang kita ingin pembeli lakukan. Pikirkan untuk memulai tujuan kita dengan pernyataan sebagai hasil dari panggilan ini, pembeli akan memperkenalkan saya kepada pengambil keputusan. Atau sebagai hasil dari pertemuan ini, pembeli akan menyetujui proposal saya kepada tim manajemen. Ini mewakili tindakan spesifik yang kita ingin pembeli lakukan yang akan memajukan penjualan Anda. Kuncinya di sini adalah fokus pada perilaku pembeli, bukan aktivitas penjualan kita sendiri. Lalu yang ketiga yaitu mereka dapat diukur. Tujuan panggilan yang efektif mencakup informasi terperinci tentang tindakan yang kita inginkan agar dilakukan pembeli sehingga kita dapat mengukur kemajuan dan pencapaian kita. Ini berarti memastikan kita memiliki tenggat waktu dan tindakannya terikat waktu. Secara keseluruhan, tujuan sales call adalah apa, kapan, siapa, dan seberapa banyak yang menurut kita dapat dicapai pada sales call. Yang ketiga ada obtaining pre-call information and developing a customer profile, di mana sebagai konsultan penjualan, mereka mendorong semua profesional penjualan dan manajer penjualan untuk menggunakan metode 3C, di mana hal ini dilakukan untuk mengembangkan dan kemudian menerapkan strategi penjualan yang efektif. Ini adalah cara praktis dan intuitif untuk membuat strategi penjualan yang akan memenangkan lebih banyak penjualan untuk Anda dan yang terpenting tidak butuh waktu lama untuk melakukannya. Jadi 3C itu yaitu customer, competitor, dan company, di mana pelanggan, pesaing, dan perusahaan adalah 3 faktor utama yang harus kita tangani dalam strategi penjualan kita. Yang pertama yaitu pelanggan. Ini adalah faktor yang paling penting karena semakin banyak yang kita ketahui tentang pelanggan, maka Anda berada posisi yang lebih baik untuk menilai 2 hal, yaitu apakah pelanggan ini layak untuk dimenangkan, dan kemudian dengan asumsi bahwa itu layak dimenangkan, bagaimana kita dapat memanfaatkan apa yang kita ketahui tentang pelanggan ini untuk memenangkan penjualan. Untuk melakukan ini dengan baik, kita harus mahir mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan yang relevan. Lalu, apa yang paling penting bagi pelanggan ini ketika memiliki pemasok? Siapa yang terlibat dalam proses persetujuan dan pengambilan keputusan? 2 kesalahan paling umum yang dilakukan penjualan rata-rata mengenai faktor pelanggan adalah pertama, tidak mengajukan cukup banyak pertanyaan, dan kedua, membatasi diri dengan tidak mengidentifikasi semua pembuatan keputusan dan pemberi pengaruh, yang berarti bahwa mereka tidak mendapatkan semua masukan yang diperlukan. Misalnya mungkin kita berbicara dengan agen pembelian dan orang teknis tetapi tidak berbicara dengan pengguna di pabrik atau fasilitas. Yang kedua yaitu pesaing. Kita tidak dapat mengembangkan strategi penjualan yang efektif jika kita tidak tahu dengan siapa kita bersaing. Lagi pula pelanggan tidak membuat keputusan dalam ruang hampa. Mereka akan selalu membandingkan produk atau jasa dan perusahaan kita dengan alternatif lain. Ini berarti kita harus mengajukan pertanyaan tambahan kepada pelanggan seperti dari siapa mereka saat ini beli, terus siapa lagi yang mereka pertimbangkan, lalu apa yang mereka sukai dari pemasok mereka saat ini, lalu juga apa yang ingin mereka tingkatkan. Kemudian setelah
kita mengidentifikasi pesaing, strategi penjualan kita harus membahas dua hal, yaitu apa yang membedakan kita dari pesaing ini dan bagaimana kita dapat mengatasi kekuatan apapun yang dapat ditawarkan pesaing ini kepada pelanggan. Untuk memenangkan penjualan perusahaan dan produk atau layanan, kita harus melebihi apa yang telah diterima pelanggan dari pesaing. Jika tidak ada alasan kuat bagi pelanggan untuk beralih. Meskipun terdengar jelas untuk melakukan semua yang disebut di atas, untuk faktor persaing banyak tenaga penjualan tidak mengumpulkan dan memanfaatkan informasi tentang persaingan. Mereka memberikan promosi penjualan standar kepada setiap pelanggan dan gagal menyesuaikan strategi mereka untuk mengambil keuntungan dari apa yang mereka lakukan dengan baik dibandingkan dengan pesaing tertentu. Lalu yang ketiga itu ada perusahaan. Faktor ketiga dan terakhir adalah perusahaan kita, dan lebih khusus lagi setiap informasi yang relevan tentang produk dan layanan yang kita harapkan untuk dijual kepada pelanggan. Selesai dengan baik, kita menyoroti manfaat dan nilai yang dapat kita berikan. Ada 3 kesalahan yang perlu kita hindari ketika berbicara tentang perusahaan kita adalah yang pertama, kelebihan informasi. Jangan terlalu banyak bicara tentang perusahaan dan produk kita. Sebaliknya, batasi diri Anda pada 2 atau 3 alasan terkuat kita. Lalu, hubungkan apa yang kita katakan dengan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, apa yang kita pelajari untuk faktor 1 dan 3, soroti hal-hal yang membedakan kita dari pesaing. 3 faktor ini adalah urutan yang ideal untuk diikuti. Rata-rata penjualan melakukan sebaliknya dan cenderung terlalu fokus pada faktor ketiga. Itulah sebabnya mereka sering berbicara terlalu banyak tentang perusahaan dan produk mereka. Kita akan jauh lebih sukses jika kita memfokuskan lebih baik waktu pada 2 faktor lainnya. Singkatnya, fokuslah pada pelanggan, bukan fokus pada perusahaan. Yang keempat ada preparing a call format, di mana sekali seorang sales people telah menentukan sasaran dari kunjungan yang dilakukan, mencari informasi dan mengembangkan profil pelanggan, maka selanjutnya dia harus mulai mengembangkan suatu outline tentang bagaimana kunjungan ini akan berlangsung, apa yang akan disampaikan dan diperlihatkan dan dalam urutan yang bagaimana. Dalam beberapa kejadian, hal ini bisa berlangsung secara langsung, tetapi ada juga yang menuntut pemikiran dan perencanaan yang matang sebelumnya. 4 hal yang harus dipertimbangkan saat merencanakan plan sales call, yaitu apa tujuan dan sasaran kita untuk pelanggan ini. Tujuan adalah hasil yang diinginkan jangka panjang. Tujuan adalah apa yang ingin kita capai pada panggilan penjualan ini. Lalu yang kedua, apa tindakan kritis yang harus kita ambil selama panggilan penjualan, di mana dengan cara membuka sales call, kemudian beralih ke pertanyaan dan penyajian informasi. Lalu yang ketiga ada apa kemungkinan keberatannya dan bagaimana kita akan menanggapinya. Yang terakhir, apa tindak lanjut atau langkah selanjutnya yang akan kita rekomendasikan. Semua 4 kategori di atas penting, tapi jika kita memiliki waktu yang sangat singkat dan hanya dapat merencanakan satu hal, kita harus selalu melakukan yang pertama. Tetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk panggilan penjualan atau sales call. Ini memungkinkan kita untuk tetap fokus selama panggilan pada apa yang perlu kita capai untuk menjadikannya panggilan penjualan atau sales call yang sukses. Untuk mengatakan secara berbeda, kita akan menetapkan sasaran dan tujuan yang jelas. Kita akan memastikan bahwa kita membuat panggilan penjualan atau sales call yang terarah. Terakhir yaitu making the appointment, di mana kunjungan penjualan yang paling efektif akan terjadi bila appointment atau janji ketemu sudah dibuat terlebih dahulu. Seperti yang pernah disarankan, metode ini adalah metode yang paling sulit untuk dilakukan. Keuntungan untuk membuat janji temu terlebih dahulu adalah yang pertama, menghemat waktu. Kedua, kesempatan untuk ketemu orang yang tepat. Ketiga, memberikan alasan yang sah bagi sales people untuk berada di sana. Dan yang terakhir, kemungkinan untuk menghasilkan kesempatan yang produktif bagi sales dan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari making appointment.
Making appointment atau janji temu adalah kesepakatan yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan yang tujuannya untuk mengadakan pertemuan dengan pihak tertentu untuk membahas urusan bisnis ataupun kedinasan. Untuk itu dibuatlah janji temu untuk membuat kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Saya Aisyah Nurul Safitri, nomor absen 24, akan menjelaskan tentang appointment with regular customer atau membuat janji temu dengan pelanggan tetap. Dalam dunia berbisnis, banyak orang berkata bahwa pelanggan terbaik adalah pelanggan tetap atau regular customer. Regular customer atau pelanggan tetap adalah orang yang sering membeli atau menggunakan jasa dari suatu produk atau jasa. Manfaat dengan adanya melakukan pertemuan dengan regular customer ini adalah yang pertama, pelanggan tetap menghabiskan lebih banyak uang. Nah, uang atau keuntungan merupakan hal yang paling penting dalam berbisnis. Menurut penelitian, pelanggan yang kembali atau pelanggan tetap menghabiskan 67% lebih banyak daripada pelanggan baru. Presentasi tersebut memainkan peran penting mengapa perusahaan menghabiskan banyak uang untuk memastikan mereka memberikan layanan pelanggan yang sangat baik. Demikian pula penting untuk membuat mereka bahagia dan puas, karena itu akan membuat mereka kembali dan menghabiskan lebih banyak uang. Nah, itulah sebabnya mempertahankan pelanggan dengan cara selalu membuat janji temu secara berulang dengan pelanggan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Manfaat yang kedua ada pertemuan dengan regular customer, itu terasa lebih nyaman. Nah, pelanggan tetap lebih mudah ditangani karena kita dapat membangun hubungan dengan mereka. Kita tidak harus terus mencari cara untuk menarik mereka ke bisnis kita lagi, dan kita hanya perlu terus memberikan apa yang mereka sukai dan menjaga hubungan yang kuat dengan mereka. Dengan memiliki basis pelanggan tetap yang baik, kita juga dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengatur pertemuan dengan pelanggan baru yang tidak selalu mudah didapat. Nah, biasanya membuat janji temu dengan pelanggan tetap ini atau regular customer bisa dilakukan dengan lebih mudah dan terjadi secara langsung. Terjadi secara langsung di sini artinya adalah pada saat seorang salespeople mengadakan janji temu dengan pelanggan tetapnya, secara langsung salespeople tersebut akan juga mengatur ulang janji temu untuk berikutnya. Kebanyakan pelanggan tetap juga akan menyetujui pertemuan tersebut karena mereka sudah mengetahui informasi tentang perusahaan kita dan sudah berlangganan dengan perusahaan kita. Namun, kita juga masih perlu menyediakan informasi untuk memastikan bahwa bertemu dengan kita akan sangat bermanfaat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai appointment with prospect atau janji temu dengan prospek. Nah, jika kita ingin membuat janji temu dengan prospek yang baru pertama kali kita temui, kita harus menyadari bahwa biasanya prospek atau klien adalah orang yang sibuk, dan artinya aktivitas apapun yang kita lakukan bisa jadi dapat mengganggu prospek tersebut. Dan prospek juga biasanya tidak memiliki waktu dan maksud untuk bertemu atau berkunjung baik secara langsung ataupun lewat telepon. Nah, jika kita menghubungi prospek lewat telepon, kita tidak bisa mengetahui bagaimana mood prospek saat ini, atau sedang apa prospek saat ini. Bisa jadi sedang meeting, bisa jadi sedang berpikir untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di bisnisnya, atau juga bisa jadi sedang melakukan aktivitas yang bersifat pribadi yang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Jadi, jangan heran jika kita tidak mendapatkan respon yang menyenangkan karena telepon kita memang bukan hal yang diharapkan dan dapat mengganggu aktivitas mereka. Namun, jika prospek merupakan pembeli yang profesional, di mana pekerjaan mereka ini memang untuk mencari pemasok atau supplier dari suatu produk yang dibutuhkan, maka proses pembuatan janji temu dengan mereka tidaklah begitu sulit atau rumit. Dan karena kesibukan prospek tersebut, sangatlah penting untuk dapat menarik perhatian prospek ketika ingin membuat janji temu dengan mereka. Dan kita sebagai seorang salespeople harus dengan cepat mendapat perhatian mereka untuk dapat membuat janji temu. Nah, berikut ini merupakan poin-poin yang harus diperhatikan ketika salespeople menghubungi seorang prospek. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan benefit dari kerjasama perusahaan dengan perusahaan sebelumnya untuk menarik perhatian prospek. Yang ketiga, meminta waktu prospek sesingkat mungkin, biasanya sekitar 20 menit. Dan yang terakhir adalah prospek yang menentukan waktu dan tempatnya. Contohnya, selamat pagi Bapak Heri, saya Fitri dari Dinakom Indo Global. Saat ini saya sedang mencari partner kerja dari salah satu perusahaan yang sedang meluncurkan produk baru. Saya dengar Bapak berencana untuk meluncurkan produk baru dalam 1 bulan ke depan. Nah, kira-kira kapan Bapak ada waktu? 20 menit saja untuk berbicara dengan santai, dan silahkan Bapak yang menentukan waktu dan tempatnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai seeing the right person atau bertemu dengan orang yang tepat.
Nah, untuk berhubungan atau bertemu secara langsung dengan pelanggan, hanya ada satu kesempatan untuk dapat mempengaruhi pelanggan dan membuat pelanggan tertarik akan produk yang kita tawarkan. Nah, secara umum, pastinya seorang salespeople menginginkan kontak pertama dengan pelanggan membuahkan hasil yang sukses. Namun, untuk menemukan pelanggan tersebut diperlukan beberapa cara agar dapat menemukan pelanggan yang tepat yang dapat memberikan kita keuntungan dalam penjualan. Nah, ada dua pemikiran yang dapat dilakukan oleh seorang salespeople untuk mendapatkan pelanggan yang tepat. Yang pertama adalah lakukan kontak pertama dengan orang-orang level atas dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya prosesnya akan menjadi lebih mudah dan lancar pada saat kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Karena kebanyakan orang percaya bahwa bertemu dengan orang-orang pada level atas jauh lebih mudah ketimbang bertemu dengan orang-orang pada level bawah. Yang kedua adalah pandangan yang mengatakan lewati orang yang memiliki otoritas seperti manajer pembelian dan ambil resiko untuk tidak menghubungi mereka. Nah, orang yang memiliki otoritas ini cenderung sulit untuk dipengaruhi. Dan dengan bertemu orang yang tepat tentunya akan memudahkan salespeople untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan kepada prospeknya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai choosing the right time atau memilih waktu yang tepat. Di mana kita ketahui bahwa seorang prospek atau pelanggan itu adalah orang-orang yang sangat sibuk. Kita tidak bisa langsung saja mendadak untuk meminta waktu mereka. Adapun dua aturan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan waktu kunjungan dengan seorang pelanggan atau prospek. Yang pertama itu tidak dengan melakukan janji pada saat awal memulai hari, di mana saat akan memulai pekerjaan mungkin sekitar pukul 7:30 atau sampai pukul 9 itu biasanya seorang pelanggan akan menyiapkan segala sesuatu untuk hari itu. Misalkan persoalan yang terjadi pada hari sebelumnya, ataupun misalkan surat menyurat, mengecek email, lalu mungkin menyiapkan agenda pada hari itu. Nah, juga jangan melakukan janji temu pada saat akhir dari suatu hari. Misalnya saja di pukul 5 atau sampai pukul 7 malam. Di mana biasanya pelanggan ini akan menyelesaikan persoalan penting yang harus dilakukan pada hari itu juga. Mereka pasti capek secara mental dan bergegas untuk pulang. Mereka nggak akan mikir untuk bertemu lagi dengan orang lain. Nah, yang kedua itu biasanya dalam banyak industri hari Senin pagi dan juga Jumat sore itu dilakukan agenda-agenda lain dan itu bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan kunjungan penjualan. Sebagai tambahan, banyak perusahaan melakukan rapat-rapat pada hari itu. Nah, selain dua aturan tadi, ada pun satu hal yang harus diperhatikan, yaitu latar belakang dari prospek atau pelanggan yang akan kita lakukan janji temu. Karena kita ketahui bahwa orang itu kan berbeda-beda. Mereka ada yang prefer untuk melakukan pekerjaan di awal-awal pekan, ataupun mereka lebih suka melakukan pekerjaan di akhir pekan. Kita juga tidak bisa menduga apakah orang tersebut lebih menyukai untuk melakukan pekerjaannya di awal hari ataupun di akhir hari, karena banyak orang yang mungkin lebih memilih atau prefer untuk melakukan pekerjaannya di malam hari karena mungkin fokus, lebih dapat inspirasi ataupun lain sebagainya. Oleh karena itu kita ketahui bahwa semua itu tergantung pada bidang bisnis dan juga pola dari prospek yang bersangkutan. Maka pandai-pandailah memilih waktu yang tepat untuk melakukan janji temu dengan seorang pelanggan ataupun prospek. Baik, sekian dari materi Choosing the Right Time. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah Making Appointment by Telephone. Telepon manners. Telepon adalah media untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan, one-to-one communication media, kecuali tentu saja untuk konferensi. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam menelepon prospek kita. Yang pertama, kita harus memperhatikan adalah tahu waktu. Ketika akan menelepon, sebaiknya kita tidak menelepon seseorang atau prospek kita di jam-jam istirahat seperti tengah malam. Jangan menelepon lebih dari 3 kali,
Jika hingga panggilan ketiga tidak diangkat, maka bisa jadi prospek yang kita tuju tersebut sedang melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa ditinggal. Selanjutnya berbicara sopan, ramah, dan bersahabat. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dengan penilaian prospek kita, sehingga setidaknya prospek kita mendengarkan kita dan berpeluang untuk memberi tanggapan yang baik, dan tentunya dibuka dengan identitas kita yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, tahu kapan berhenti. Sebaiknya kita menanyakan lebih lanjut apakah prospek ini merasa terganggu dengan telepon dari kita atau tidak, tetapi usahakanlah untuk membaca nada bicara orang tersebut, karena beberapa orang saat ini masih kesulitan untuk berkata tidak kepada orang lain meskipun ia sebenarnya keberatan. Dan yang terakhir, selalu pamit. Jika suatu komunikasi via telepon diawali dengan mengucapkan salam, maka di akhir telepon pun seharusnya diakhiri dengan salam pula. Hindari untuk menutup telepon begitu saja, karena hal itu tidak sopan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebelum dan ketika menelepon prospek kita. Sebagai berikut. Pertama, give your company name, your title, and why you are calling. Sebelum kita menelepon, kita perlu memperkenalkan diri kita dengan singkat dan jelas, seperti nama, profesi, atau jabatan, nama perusahaan, dan mengapa kita menelepon. Yang kedua, try to smile. Jangan lupa tersenyum. Ketika kita tersenyum, ekspresi wajah kita akan berubah. Perubahan ekspresi wajah mempengaruhi nada suara kita. Intonasi suara kita bisa menunjukkan seberapa ramah, hangat, natural, dan percaya dirinya kita. Yang ketiga, do not speak too fast. Tenang dan perlambatlah irama suara kita. Orang yang kita telepon akan kesulitan menangkap maksud ataupun kalimat kita jika terlalu cepat. Yang keempat, always sound professional. Jangan tersinggung jika kita ditanya mengapa menelepon. Jangan marah atau terdengar emosional jika orang yang menerima telepon kita meminta kita menghubunginya lagi. Jika orang kita telepon marah atau tersinggung, tenanglah dan dengarlah keluhannya. Setelah itu kita menjelaskan persoalannya dengan bijaksana. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan salesperson ingin membuat janji melalui telepon. Pertama, kesalahan umum sales team dalam membuat appointment. Ada beberapa kesalahan atau hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh salespeople pada tahap di mana janji pertemuan belum didapatkan. Biasanya, salespeople akan sibuk dengan persiapan seputar pertemuan atau saat presentasi produk, seperti bagaimana membuka percakapan termasuk joke atau basa-basi, dan kadang masih ragu dengan product knowledge yang sudah dimilikinya. Namun, kita harus tetap fokus ke bagaimana bisa mendapatkan janji pertemuan dengan klien. Yang harus dilakukan adalah menyiapkan sesuai dengan tahapannya. Dan pada tahap pertama ini yang harus disiapkan adalah strategi untuk mendapatkan janji pertemuan bisnis dengan prospek yang menjadi target market kita. Kita cukup mencari tahu sebanyak mungkin latar belakang dari prospek kita, dan tentu yang berkaitan dengan produk yang akan kita tawarkan atau solusi yang akan ditawarkan. Selanjutnya, kunci utama membuat janji pertemuan bisnis. Kunci utama untuk mendapatkan janji pertemuan bisnis adalah memahami bahwa saat ini kita tidak sedang menjual produk, tetapi kita sedang menjual appointment. Kita sedang menawarkan sebuah janji pertemuan bisnis, jadi fokuslah di sana. Fokus pada penjualan janji pertemuan bisnis, jangan menjual produk atau yang lainnya. Yang ketiga, prospek adalah orang yang sibuk. Hal berikutnya yang harus kita sadari adalah prospek atau klien adalah orang yang sibuk. Artinya, aktivitas apapun yang kita lakukan bisa jadi akan mengganggunya. Kita menghubungi prospek menggunakan telepon, itu artinya telepon dari kita bisa jadi dan seringkali adalah sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang mengganggu aktivitasnya. Jadi, jangan heran jika kita tidak mendapatkan respon yang menyenangkan. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami dan mencari tahu sifat dan kebutuhan prospek kita. Selanjutnya, waktu yang tepat untuk menelepon. Seperti yang kita bahas tadi, bisa jadi dan seringkali prospek adalah orang yang sibuk dan tidak mau diganggu, apalagi jika waktunya tidak tepat. Maka dari itu, mengetahui waktu yang tepat untuk menghubungi prospek adalah penting. Untuk mengetahui kapan waktu yang tepat, memang tidak ada pedoman khusus, tidak ada pakem yang mengatakan jam segini atau hari apa yang kita bisa menghubungi prospek kita. Jenis bisnis, bidang yang digeluti prospek kita sangat menentukan untuk mendapatkan kapan waktu yang tepat, ditambah dengan data yang kita kumpulkan di depan, yaitu mencari tahu latar belakang dari prospek, bukan saja bisnisnya, tetapi permasalahan dan kebiasaan dari prospek juga sangat menentukan ketepatan pemilihan waktu kita. Secara umum,
Pebisnis akan sibuk pada awal pekan, tetapi beberapa yang lain justru sebaliknya, sibuk pada hari-hari di akhir pekan. Dan yang terakhir, menarik perhatian prospek. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya mendapatkan perhatian dari prospek dalam waktu yang singkat. Ingat, prospek orang yang sibuk, dan prospek tidak mengenal kita dengan baik, sehingga ketika telepon diangkat, kita punya waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan perhatian prospek. Pada momen ini, kita hanya akan menjual appointment, hanya ingin mendapatkan janji pertemuan bisnis, jadi jangan pernah menyinggung produk atau apapun yang berhubungan dengan produk. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana sih making appointment by telepon secara prakteknya. Yang pertama adalah opening statement. Hal ini tentu harus dilakukan oleh seorang salesperson ataupun orang yang bekerja di bidang lain, di mana opening statement ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa dimulai dengan menyebutkan nama dari bidang apa ataupun perusahaan apa. Yang ketiga, maksud atau tujuan dari kalian melakukan telepon ini. Kemudian dilanjutkan dengan step-step selanjutnya seperti tanggapan atas pertanyaan, tanggapan terhadap publisitas prospek, repost atau rujukan, competitor usage, product benefits atau manfaat produk, lalu product demonstration, lalu ataupun asking question atau menanyakan pertanyaan. Di mana yang setelah opening statement ini bisa kalian lakukan satu saja ataupun dengan melengkapi satu sama lainnya. Misal kayak nomor 2 dengan nomor 3, nomor 4 dengan nomor 5, di mana situasi yang kita buat seperti ini misalnya. Baik, adapun situasi dan contoh dalam making appointment by telepon bisa kita lihat seperti ini. Misalnya dalam situasi salesperson dari Recovery Center mengontak seorang pimpinan bank berkenaan fasilitas koperansi untuk rapat tahunan para pimpinan cabang yang akan dilakukan. Oke, baik, bisa dilakukan seperti, selamat pagi dengan Bapak Andrea. Baik, saya Arvinia Dewi dari perusahaan Denpasar International Corporate Center, pusat konveksi di Denpasar, Pak. Baik, Bapak Andrea, saya memahami bahwa bank yang Bapak pimpin akan melakukan rapat tahunan untuk pimpinan cabang. Dari Recovery Center kami memiliki keempat fasilitas yang mumpuni dalam menggelar acara meeting skala besar. Lalu selanjutnya, kalian bisa menjelaskan lebih lanjut tentang fasilitas apa yang kalian miliki dari Recovery Center itu. Lalu contoh yang kedua, itu adalah salesperson dari charity menghubungi perusahaan yang akan menyumbang untuk kelancaran aktivitas yayasan. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Om Swastiastu Ibu, benar dengan Ibu Jenny Terangi. Baik, Ibu selamat pagi. Saya Ari Anjani dari Bali Cedera Foundation, Bu, yang beralamat di Badung. Ingin melanjutkan komunikasi yang Ibu lakukan dengan salah satu staf kami, Bu, perihal sambungan akan kelancaran aktivitas yayasan. Nah, selanjutnya kalian bisa lebih lanjut bertanya mengenai sumbangan untuk charity aktivitas yayasan ataupun mengenai apa sih benefit dari yayasan yang diterima oleh prospek itu jika melakukan sumbangan terhadap yayasan. Kita ketahui bahwa awal ini kita setidaknya tahu latar belakang dari Ibu Janira ini bagaimana, mungkin beragama apa, jadi kita tahu apa sih yang harus diucapkan saat memulai opening statement gitu. Karena seorang prospek atau pelanggan akan merasa dirinya penting jika orang tersebut itu tahu lebih tentang dirinya. Baik, itu tadi dua situasi dalam menggunakan making appointment by telepon. Kita selanjutnya sudah ada di penghujung presentasi, yaitu kesimpulan, di mana sales call merupakan strategi distribusi untuk mengelola sebuah wilayah penjualan dan pemasaran berupa rencana
kunjungan atau perjalanan tenaga penjualan lengkap dengan daftar outlet atau pelanggan yang dikunjungi oleh tenaga penjual sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari ataupun jam tertentu. Sedangkan making appointment sendiri adalah janji temu di mana kesempatan yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan yang tujuannya untuk mengadakan pertemuan dengan pihak tertentu untuk membahas urusan bisnis ataupun kedinasan. Untuk itu dibuatlah janji temu untuk membuat kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Baik plan calls ataupun making appointment haruslah dipersiapkan matang-matang karena perencanaan yang gagal adalah merencanakan kegagalan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, itu tidak hanya melihat sisi untung dari seorang salesperson, tetapi kita juga harus mengetahui tentang profil dari prospek atau pelanggan, lalu situasi kondisi sekitar, seperti misalnya jam ataupun hari, atau latar belakang dari seorang prospek, dan juga kebutuhan dari pelanggan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon maaf jika ada beberapa kata yang mungkin keliru ataupun informasi yang masih kurang jelas. Kemudian saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.